Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 36 Para ahli eksponen berkumpul. Feng Qingge sepertinya merasakan sesuatu dan dia berbalik dengan cepat, dan dia segera melihat sepasang mata yang sedang menatapnya, tampak berpikir keras. Hatinya panik dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak Murong, aku terlalu cemas." Murong Yisuan tersenyum anggun dan berkata kepadanya dengan suara lembut, "Seekor binatang suci kuno muncul di negara Sun Glory kita sudah lebih dari yang bisa diharapkan siapapun dan fakta bahwa kita bahkan bisa menyaksikan cahaya sucinya menyentuh tanah sungguh luar biasa. Seekor binatang suci turun. Sebenarnya, kita tidak perlu terlalu terpaku pada apakah kita bisa mendapatkannya karena semua ini sudah ditentukan oleh takdir dan kesempatan." Memem, kakak Murong benar. Qingge terlalu cemas. Dia kembali tenang dan lembut, dan matanya kembali dipenuhi kekaguman pada Murong Yisuan saat dia menatapnya. Siapa yang memiliki binatang suci? Suara keras dan kuat menggelegar dari atas langit. Suara itu dipenuhi dengan kekuatan roh dan dapat didengar dengan jelas di area hutan yang luas. Merasakan gelombang kekuatan roh yang berbeda dari kekuatan mistis, orang-orang yang berdiri di dekat lubang besar itu terkejut saat mereka semua mengangkat kepala, dan melihat seorang pria parubaya berdiri di atas artefak terbang yang melayang di udara, tangannya tergenggam di belakang punggungnya saat dia menatap mereka dari sudut pandangnya yang tinggi. Kekaguman eksponen itu langsung berkobar, menyelimuti orang-orang di bawah. Orang-orang di bawah merasakan kehadiran yang tebal dan berat tiba-tiba menekan mereka seperti gunung, seperti batu besar yang jatuh di dada, sehingga mereka kesulitan bernapas. Kaki mereka hampir tertekuk karena tekanan yang sangat besar, dan mereka akan segera jatuh berlutut. Padahal mereka yang kurang terlatih dalam kultivasinya sudah terjerembab karena tekanan yang dari atas, lalu jatuh berlutut, darah bergolak di dada, dan mengucur dari sudut mulut. Rasa takut yang kuat dan menindas telah membuat keringat dingin mengalir di dahi Feng Qingge, wajahnya menjadi pucat dan kakinya menjadi lemah, hampir jatuh ke tanah. Murong Yisuan yang berdiri di sampingnya menopangnya dengan lengannya dan memanggil kekuatan mistisnya untuk melindungi saluran jantungnya, untuk mencegah darahnya melonjak. "Senior, bisakah kau tarik kembali rasa kagummu yang menindas itu dan biarkan juniormu yang rendah hati ini menceritakannya secara rinci?" Murong Yisuan sedang menatap pria parubaya di udara ketika dia melihat beberapa orang lagi datang dari daerah sekitarnya. Dia melihat beberapa dari mereka mengendarai pedang, beberapa di atas binatang terbang, dan beberapa berdiri di atas artefak terbang mereka. "Apa? Binatang suci itu sudah pergi?" Seorang lelaki tua di samping berseru sambil menyapukan pandangannya ke pemandangan di bawah. Alisnya berkerut dan dia menatap lelaki parubaya yang telah melepaskan rasa kagumnya yang menindas dan berkata, "Tarik kembali rasa kagummu dan dengarkan apa yang dikatakan anak di bawah itu. Jadi, siapa yang memegang binatang suci itu? Bicaralah sekarang." Mungkin karena perkataan lelaki tua itu, atau mungkin karena Murong Yisuan yang berdiri di bawah tidak bersikap sombong ataupun merendahkan, namun lelaki parubaya itu menarik kembali rasa kagumnya yang menindas dan berkata, "Ceritakan pada kami semua yang kau tahu." Setelah rasa takjub yang menindas itu sirna, orang-orang di bawah merasakan batu-batu besar terangkat dari dada mereka dan mendapati bahwa mereka dapat bernapas lagi, dan mereka akhirnya merasa lega. Dihadapkan dengan para eksponen yang sangat terampil seperti itu, tidak ada satupun orang di bawah yang berani bersikap tidak hormat kepada mereka. Murong Yisuan menangkupkan kedua tangannya dan memberikan salam kepada para ahli di langit di atas sambil membungkuk sebelum berkata, "Para senior yang terhormat, ketika junior kalian yang rendah hati bergegas ke sini, binatang suci itu sudah tidak ada lagi di sini dan saya tidak tahu siapa yang telah mengambilnya. Setiap kata yang baru saja diucapkan junior kalian adalah kebenaran dan jika kalian tidak percaya kepada saya, kalian dapat bertanya kepada para pria di sana. Mereka sudah sampai di sini selangkah sebelum kita." Matanya menatap ke arah sekelompok orang lain dan orang-orang itu sudah bingung dan panik karena tekanan sebelumnya dari pria parubaya itu yang melepaskan rasa kagumnya dan mereka tentu saja tidak berani menyembunyikan apapun. Ya, itu benar. Ketika kami sampai di sini, tidak ada binatang suci yang terlihat dan kami tidak tahu kemana perginya binatang suci itu. Jika kami membawa binatang suci itu bersama kami pasti tidak akan berani menyembunyikannya dari semua senior kami yang terhormat dan disegani di sini. Penggarap keabadian. Orang-orang ini benar-benar penggarap keabadian. Bahkan jika mereka memiliki 100 nyawa, mereka tidak akan pernah berani berbohong kepada seorang penggarap keabadian. Pada saat itu, tatapan mata lelaki setengah baya lain dari atas udara tertuju pada sosok Murong Yisuan, menyadari bahwa sikapnya tidak biasa. Ia bertanya, "Siapa kamu?"